Menindaklanjuti rekomendasi pelaksanaan TMC yang diajukan kepada pihak BNPB guna mengantisipasi potensi karhutla, BNPB Sumsel meyakini jika pelaksanaan TMC akan efektif jika dilakukan pada Mei dan Juni 2023. Menindaklanjuti rekomendasi pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca yang diajukan oleh Gubernur Sumatera Selatan kepada BNPB guna mengantisipasi potensi karhutla akibat dari kondisi suhu di Sumatera Selatan yang cukup tinggi memasuki musim kemarau tahun 2023 ini. Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menerangkan, dari hasil rapat tersebut TMC akan dilaksanakan, akan tetapi perlu disesuaikan terlebih dahulu, lantaran beberapa daerah sudah memasuki kondisi musim kemarau dan hal tersebut berdampak pada sedikitnya jumlah awan hujan. Berdasarkan analisa, untuk wilayah Sumatera Selatan, pelaksanaan TMC akan efektif jika dilakukan pada bulan Mei dan Juni 2023, mengingat masih adanya potensi awan hujan. Terkait hal tersebut, untuk kedua kalinya, surat rekomendasi pelaksanaan TMC di wilayah Sumatera Selatan kepada BNPB sudah diajukan, yang diharapkan dapat ditindaklanjuti secepatnya. Dari pengajuan rekomendasi kedua kalinya ini, BNPB meminta 2 hingga 3 unit pesawat TMC agar pelaksanaan dapat dibagi per wilayah. Namun dari rapat bersama Menko Marves, terdapat keterbatasan pesawat lantaran menggunakan pesawat dari TNI Angkatan Udara. Dan jika memang hanya 1 pesawat TMC saja yang diterima di Sumatera Selatan, penggunaannya akan diefektifkan mengingat jarak tempuh pesawat yang cukup jauh, bahkan bisa mengcover pelaksanaan TMC di provinsi tetangga. Selain TMC, sejumlah helikopter waterbombing juga akan diajukan guna memaksimalkan proses mitigasi bencana karhutla di Sumatera Selatan. Berharap bisa sampai 2 atau 3 unit bisa jadi ada berbagi wilayah, ke wilayah barat atau ke wilayah timur, tapi kondisi pesawat kita sebenarnya sangat kurang karena dari rapat kemarin BRIN sebenarnya tidak memiliki pesawat sendiri, menggunakan pesawat TNI AU, dan ini terbatas karena dipakai juga untuk kegiatan-kegiatan lain. Jadi kalaupun ada 1 saya kira sudah cukup karena daya jelajahnya cukup jauh sehingga bisa mengcover wilayah Sumatera Selatan, bahkan wilayah terdekat Jambi misalnya bisa dikoper dengan 1 pesawat tersebut. Oke, kalau untuk waterbombing Pak gimana? Waterbombing juga sebenarnya sudah kita sampaikan, mudah-mudahan ini bisa direalisasikan karena kemarin Kepala BNPB juga di rapat tersebut menyampaikan, tapi tentu ini akan melihat eskalasinya. Sandi Pratama, PAL TV.